Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke dalam meeting pertemuan ke-12 ya. Nggak kerasa udah pertemuan ke-12. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai topik perkuliahan kita, yaitunya topiknya what is this for? What is this for? Nah, apa itu what is this for? Ini gunanya untuk apa ya? What is this for? Oke. Di sini ada snapshot ya. Circle the thing that you use every day or almost every day. Silakan Anda lingkari ya barang-barang atau benda-benda di bawah ini yang kamu gunakan setiap hari. Which invention do you think is the most important? Yang mana yang paling penting? And which one is the least important? Yang mana yang paling kurang penting? Okay. What are some other thing you use every day? Oke. Kemudian apa lagi benda-benda lainnya yang Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, di sini ada microwave oven, ada tahun 1945 ya, ada telepon answering machine, kemudian ada pocket calculator, ada video games, ada VCR, ada webcam, ada cellphone, World Wide Web. Oke, kalau saat sekarang ini mungkin invention ini sudah tidak ada lagi ya, karena kita udah in high tech. We have used high tech. Kita udah menggunakan yang udah high tech ya. Sekarang nggak ada lagi Walkman, nggak ada lagi cellphone, tapi yang ada sekarang ini adalah smartphone ya. Oke, tapi mungkin diantara yang banyak ini yang paling sering kita gunakan sekarang ini mungkin ada World Wide Web yang paling penting, the most important one, this one ya. Sekarang kita udah menggunakannya dalam internet ya, kita menggunakannya dalam internet. Oke. Kemudian di sini ada perspektif, ada computer usage, penggunaan komputer. Seberapa sering sih kamu menggunakan komputer dalam kehidupan sehari-hari? Pasti sangat sering ya. Oke, apalagi it's especially for you. Pasti sangat sering. Mungkin udah bisa dikatakan tiada hari tanpa komputer, tiada hari tanpa smartphone. Is it right? I'm sure that ya. Yakin sekali Miss, kalau komputer ini udah lebih dari sahabat sejatinya, udah lebih dari pacarnya. Apalagi smartphone, kemana-mana aja udah dibawa. Kalau lupa aja membawanya ya, pasti jemput lagi pulang. Pasti udah ada sesuatu yang hilang, ya kan? That's the computer usage. Hari gini siapa sih yang nggak punya handphone di tangannya? Siapa sih yang nggak punya smartphone di tangannya? Karena di sana udah ada fungsinya ya, computer usage-nya udah masuk di dalam smartphone semuanya, udah tergantikan dalam smartphone. Apalagi smartphone-nya kalau yang udah tingkat atau udah yang canggih ya, udah menggantikan fungsi dari computer usage-nya. Oke, di sini how do you use your computer and how would you use a computer if you had one? Listen and respond to the statement. Oke, ada fungsi komputer itu di sini adalah to send and receive email, for paying bills. Seringkah, sometimes kah, hardly ever kah, atau never kah? Look at this one. Seberapa sering? Kalau to send and receive an email, komputer sekarang ini mungkin udah jarang ya, atau kadang-kadang, maybe sometimes ya, sometimes. Kalau untuk penggunaan for paying bills, sometimes, for example ya, it's depend on you as the user of the computer itself ya. To play the games yang paling sering ya, to play the games mungkin often. Oke. For doing school assignment, ini yang paling sering, mungkin lebih sering daripada penggunaan smartphone. Kalau untuk bikin tugas, pasti banyak lebih menggunakan komputer daripada penggunaan smartphone. Kemudian to learn the language, for writing the letter, to check the weather, to read the news, for downloading the music, to watch the movies, and many other function of computer usage in your daily life. Okay? Nah, right. Sekarang di sini kita udah lihat what is this for, fungsi-fungsi dari invention atau benda-benda high tech ya. Di sini coba perhatikan kata yang ada di dalam box, this one. Ya, this is the function. Ada to send, ada for playing, ada to play, to find, for doing, to learn,
for writing, kemudian to read, ada for downloading. Nah, kata-kata ini kalau kita menjawab pertanyaan orang, what is this for? Biasanya kita menggunakan to send and receive email. What is this for? For doing school assignment. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan what is this for, biasanya kita menggunakan dua bentuk. Bisa yang pertama kita gunakan to infinitive, yang kedua bisa kita gunakan gerund. Nah, perhatikan di sini. To send and receive email. Ada kata to, kemudian diikuti dengan verb one. Kemudian ada for playing. For, kemudian ada verb ing. Nah, untuk jawaban seperti ini, kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan infinitive and gerund. Infinitive and gerund. Jadi, kalau ada pertanyaan yang memberikan pertanyaan seperti what is this for, kita bisa menjawab dengan kata infinitive dan gerund. Nah, pertanyaannya, apa sih Miss itu infinitive? Apa sih itu gerund? Oke, kita lihat di sini what is this? Sebenarnya apa itu infinitive dan apa itu gerund? Kalau secara detail ya, infinitive dan gerund ini sebenarnya ada persamaan dan ada perbedaan ya. Ada persamaan dan ada perbedaan antara infinitive dengan gerund. Untuk lebih detailnya ya, apa itu infinitive dan apa itu gerund, silahkan nanti lihat di deskripsi kolom link YouTube ya. Silahkan tonton video Miss yang ada di YouTube, link kolom deskripsi untuk lebih tahu betul apa sih sebenarnya infinitive dan apa sih itu sebenarnya gerund. Namun secara umum, kalau topik kita kan hari ini adalah what is this for, secara umum what is this for itu bisa dijawab dengan menggunakan infinitive dan gerund. Nah, kalau di sini kita lihat banyak sekali bagan penggunaannya ya. Di sini ada infinitive, kemudian di sini ada gerund. Oke. Infinitive itu ada dua ya. Infinitive itu ada dua. Ada infinitive yang menggunakan to infinitive. Ada juga infinitive yang without to. Nah, without to. Apa itu infinitive yang menggunakan to? Nah, infinitive yang menggunakan to seperti contoh yang tadi. To send the message, to pay the bill, to download the game. Nah, itu yang to infinitive. Kemudian ada infinitive yang itu tanpa to, tanpa penggunaan to di depannya. Langsung menggunakan kata kerja. Berarti send the message atau download the music, itu yang tanpa to, langsung verbnya di dalamnya. Nah, kalau misalnya ada orang menanyakan tentang what is this for, ya pertanyaannya ini fungsinya untuk apa? Kan topik sekarang ini adalah what is this for. Berarti kita jawab nanti pertanyaan itu dengan to infinitive, infinitive yang menggunakan to di depannya. Ya, nanti untuk infinitive without to itu lain lagi untuk fungsinya. Sekarang kita fokus ke to infinitive dulu ya, penggunaan to infinitive dulu. Oke. Kemudian, nah tadi kan ada infinitive, kemudian ada juga yang namanya gerund. Apa itu gerund? Nah, gerund itu kalau kita ditanya sama orang, ini fungsinya untuk apa? Bentuknya kita bisa menjawab dengan menggunakan to infinitive tadi, bisa juga kita menjawabnya dengan bentuk gerund. Nah, bisa juga kita membentuk gerund. Kalau gerund itu form atau structure atau bentuknya adalah kata kerja yang ditambahkan dengan ing. Kata kerja yang ditambahkan dengan ing. Misalnya, send menjadi sending, walk menjadi walking, smoke menjadi smoking, read menjadi reading. Kemudian download menjadi downloading. Dan biasanya gerund ini kalau untuk orang bertanya what is this for, maka biasanya dia diawali dengan kata for downloading music. Nah, kamera kamu ini untuk apa? For editing the picture, for example. Jadi ada for, ada verb ing di dalamnya. Kalau dia itu fungsinya untuk menjawab pertanyaan what is this for. Jadi dalam topik pembahasan kita pada pertemuan ke-12 ini ya, kita akan menjawab pertanyaan kalau ada orang menanyakan what is this for, maka kita menjawabnya dengan menggunakan to infinitive ataupun kita menggunakan gerund atau verb ing.
Oke. Nah, itu yang akan menjadi fokus pada pertemuan kita yang ke-12 ini. Oke. Sekarang di sini ada penggunaannya. Oke, penggunaannya. What do you know about this technology? Complete these phrases in column A with information from column B. Silahkan pasangkan antara kolom A dengan kolom B ya. Apa gunanya? Apa fungsinya? Oke. Number 1, for example, satellites are used bla bla bla. Satelit itu gunanya untuk apa? Itu kan pertanyaan yang berhubungan dengan what is this for. Maka kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan to infinitive ataupun kita bisa menggunakan jiran di dalamnya. Jadi bisa dua kemungkinan jawabannya. Ya, bisa to infinitive, bisa jiran. Nah, satelit gunanya untuk apa? Untuk ya to study the world's weather. Satelit bisa digunakan untuk satellites are used to study the world weather. Atau bisa juga kita gunakan jiran di sini. Nah, ini dia. Satellites are used for studying the world's weathers. Jadi bisa kita gunakan dua. Bisa infinitive, bisa juga kita gunakan jiran. Jadi keduanya nggak salah, kita bisa menggunakannya. Misalnya contoh yang kedua, robots are sometimes used bla bla bla. Robot terkadang gunanya untuk titik-titik. Untuk apa gunanya? Robots are sometimes used to perform dangerous tasks. Oke, bisa. Atau robots are sometimes used for performing dangerous tasks. Bisa. Jadi kita bisa menggunakan infinitive, bisa juga kita menggunakan jiran di dalamnya. Number 3, I give you another example. You can use a cell phone. Biasanya cell phone untuk apa? Kalau zaman dulu namanya masih cell phone ya. Kalau sekarang smartphone. Oke, kalau cell phone mungkin zaman dulu itu untuk send the text message. Oke, to send the text message. Berarti jawabannya bisa you can use a cell phone to send the text message. Atau you can use a cell phone for sending text message. Itu dia. Jadi you can answer the question what is this for with to infinitive dan juga with jiran. Ingat, perhatikan di sini. Perhatikan penggunaan jiran. Kalau dia jiran jawabannya biasanya dia diikuti dengan kata for studying. Itu dia. For sending text message, for identifying criminals. Jadi hati-hati dalam menjawab pertanyaan dengan menggunakan jiran ya. Kalau to infinitive tetap kita gunakan to ditambah dengan verb pertama atau verb base, verb dasar. Oke. Next, di sini ada word power. Word power ini untuk improve your knowledge ya, improve your vocabulary mastery. Ada satellite, internet, photograph, language ya. Mungkin yang susah, yang kosakata sulit di sini mungkin invention. Apa itu invention? Ya, invention itu adalah penemuan. Oke, ada VCR. Oke, the next one is there is a conversations. Ada conversation ya. Oke. Conversation is talk about can I borrow your phone? Can I borrow your phone? Oke. Di sini ada penggunaan to infinitive. Penggunaan to infinitive. Kira-kira how many to infinitive in these conversations? Silahkan, let we try to guess which one is to infinitive here. Okay, the first one is can I borrow your phone to call? Ya, ada to call my boss. Okay, kemudian can't believe you stole in half. Here you go, thanks. No, kemudian which one? To dial. Oke, ada to plus verb one. Oke, jadi itu contoh penggunaan to infinitive dalam conversation. Masih dia berhubungan dengan functions atau fungsi what is this for ya. Oke, the next one is there is a grammar focus. It's about imperative and infinitive for giving suggestions. Right. Di sini ada penggunaan imperatif. Do you know what is it imperative? Imperatif itu adalah kata perintah.
imperative and infinitive for giving suggestions. Kalau tadi itu infinitifnya adalah gunanya untuk menyatakan fungsi what is this word. Kalau di sini untuk kita gunakan for giving suggestions. Oke. Imperatif itu adalah kata perintah ya. Kata perintah itu biasanya dia diawali dengan kata kerja. Misalnya contohnya sit down, read the book, open the door, clean the whiteboard, touch my heart, ya. Think about me, remember me. Itu adalah imperatif, kata perintah. Namun di sini kita menggunakan infinitif untuk menyatakan kata perintah, namun untuk memberikan giving suggestions, memberikan nasihat. Misalnya seperti ini. Be sure to turn it on. Yakinkan bahwa sudah nyala ya laptop itu. Yakinkan diri kamu bahwa laptop itu udah nyala. Be sure to turn it on. Be sure to turn it on. Yang mana yang di sini yang merupakan imperatif? Imperatifnya atau kata perintahnya adalah be sure. Oke. Kemudian infinitifnya adalah to turn it. To turn itu adalah to infinitifnya. Oke. Apakah itu memberikan suggestion? Iya, yakinkan ya itu colokannya udah nyala ya. Yakinkan diri kamu ya itu TV-nya udah mati sebelum kamu berangkat kerja misalnya. Itu kan giving suggestion. Oke. The next one is don't forget to dial the area code. Ini area ya. Don't forget itu adalah imperatifnya, kata perintahnya. To dial itu adalah infinitif. Apakah itu memberikan suggestions? Of course. Jangan lupa ya untuk menekan kode area teleponnya. Oke, biasanya ini kalau kita nelpon pakai telepon rumah ya, biasanya kita tekan kode area dulu. Oke. Next, remember to pay, make sure to hit the end buttons. Oke. Yakinkan untuk menekan tombol N-nya katanya ya. Remember to pay the bill every month. Ya, ingat ya bayar bill-nya setiap bulan. Try not to talk for too long. Cobalah untuk tidak bicara terlalu panjang lebar katanya ya. Jadi be sure, don't forget, make sure, remember to itu adalah imperatif. Kemudian infinitifnya adalah to plus verb one tadi. Ada to turns, ada to dials, ada to pay ya, ada to talk, itu adalah imperatifnya. Giving suggestion-nya adalah kalimat tersebut berupa kalimat nasihat ya, berupa kalimat nasihat. Oke. Di sini here there is an example. Look at this suggestion. Coba lihat beberapa kalimat suggestion ada di bawah ini ya. Which ones refers to an alarm system, a cell phone, a laptop computer? Think of another suggestion for each thing katanya. Nah, perhatikan kalimat-kalimat yang berupa suggestion di bawah ini. Kalimat number 1 sampai number 7 itu adalah suggestion sentence ya, kalimat suggestions. Kemudian, which one, yang mana yang mengacu atau merujuk kepada an alarm system. Kalau dia berupa alarm system, nanti jawabannya kita buat dengan AS. Tapi kalau dia berupa cell phone, kita jawab dengan CP. Tapi kalau dia berupa computer, kita jawab dengan LC. Ya, oke. Ini adalah contoh-contoh kalimat imperatif yang di dalamnya ada to infinitive dan dia memberikan suggestion. Ya, look at number 1. I give you example ya. Let's kasih contoh. Misalnya, try to keep it close to protect the screen. Cobalah untuk membuatnya selalu tertutup untuk menjaga screen atau layarnya. Oke, biasanya ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan alarm system kah, cellphone kah, ataukah laptop computer kah? Yang berhubungan dengan screen biasanya, let's see, very good, laptop computer ya, biasanya laptop computer. Berarti number 1 ini jawabannya adalah LC. Oke. Don't forget to write down your secret code. Jangan lupa ya untuk membuat kode area kamu katanya. Oke, ini berhubungan dengan apa biasanya secret code?
Don't forget to write down. Biasanya berhubungan dengan password, berhubungan dengan username. Biasanya ini apa? Bisa cell phone, bisa juga laptop computer ya. Oke, bisa cell phone. Oke, CP, bisa juga laptop computer juga bisa ya. Oke, OC juga bisa. Nah, itu dia contoh penggunaannya dalam exercise ya. Oke. Kemudian ada juga penggunaannya menggunakan free advice ya. Free advice itu sama seperti suggestion, sama seperti saran. Oke. Look at this one. Each student have to choose 3 of things below and give advice. Then listen carefully. Write the name of each item in the chart. You can give the comment for the advice. Silahkan di sini Anda pilih 3 di antara benda-benda berikut yang menurut Anda gampang atau menarik. Oke, misalnya ya, Miss kasih contoh 1. Silahkan nanti Anda bikinkan giving advice-nya atau kalimat perintah yang di dalamnya ada to infinitive, kemudian ada advice atau suggestion-nya sama. Misalnya Miss kasih contoh 1, ada motorbike for example, motorbike. Kemudian kita bikinkan itemnya adalah motorbike. Kemudian advice-nya atau sarannya apa? Misalnya jangan lupa untuk selalu membersihkan motorbike Anda setiap 2 kali seminggu misalnya. Bisa kita gunakan don't forget to clean your motorbike twice a week. Nah, itu contohnya. Atau misalnya Anda bisa pilih ATM card for example. Pilih aja yang gampang. ATM card biasanya advice atau saran yang kita gunakan untuk ATM card apa? Ingatlah untuk selalu menyimpan PIN ATM Anda. Misalnya seperti itu. Ya, remember to save your PIN code atau to save your PIN ATM code. For example like that. Jadi itu kan berupa advice juga, atau Anda bikin kalimat-kalimat lainnya tapi menggunakan benda-benda yang ada di sini. Pilih 3 saja di antara 6 things yang ada di dalam picture tadi. Oke, sekarang let we try to discuss about the exercise. Di sini ada exercise. Oke, Walkman. Walkman itu biasanya mungkin anak-anak milenial sekarang nggak mengenal yang namanya Walkman ya. Mungkin nggak jumpa lagi Walkman. Kalau di zaman Miss itu masih ada Walkman ya. Walkman dulu ada earphone-nya. Kalau sekarang kita udah punya smartphone ya. Kemudian ada komputer, berarti ada, jawabannya adalah monitor. Oke, good. The answer is monitor. You can use a cell phone too, bla bla bla. Kalau cell phone itu masih HP zaman dulu ya, HP yang mungkin untuk mengirim pesan aja, SMS. Kalau sekarang bukan cell phone lagi namanya, tapi namanya adalah smartphone ya. Oke. Jadi you can use a cell phone to apa? To store an encyclopedia, identify criminals, send text message, make travel reservation, perform dangerous tasks. Nah, yang mana kira-kira fungsi dari cell phone? Ingat ya, to berarti jawabannya infinitive. Tapi kalau for katanya tadi jawaban kalau for yang ininya for berarti jawabannya kita cari adalah yang jiran. Karena di sini to berarti kita cari yang infinitive. So the answer is you can use a cell phone to which one? To send the text message ya. Kalau zaman dulu, kalau smartphone mungkin bisa kita gunakan to store an encyclopedia, identify criminals, make transfer reservations ya. Tapi kalau cell phone itu masih untuk send text message. Oke. The next one number 3. Would you mind to blah 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 the TV please? Jawabnya adalah yes I would. Would you mind to? Okay, would you mind to turn off the TV please? Okay, so the answer is A. Yeah. Okay, the next one is number 4. I want to buy a radio, so I must go to. Okay, I must go to electronic shop ya. Pastinya ke electronic shop. Okay, jangan pergi ke jewelry exhibitions ya. Okay, number 5.
Kita langsung saja, kalau ada question seperti ini ya, kita lihat dulu langsung menuju ke pertanyaannya. Nggak usah dibaca semua reading text-nya, tapi kita langsung lihat ke titik-titiknya. So, what is this bla 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 for? Untuk menghemat waktu. Nah, pertanyaannya adalah, oh, this is for baking the cookies. Ini untuk membakar kue katanya. Berarti ini fungsi dari apa? Oke, untuk membakar kue biasanya kita nggak usah baca yang lain. So the answer is microwave. Oke, jadi seperti itu dia. Kalau kita ditanya mengenai what is this for ya, ingat in conclusions. Jadi kesimpulannya, kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan what is this for, kita bisa menjawab dengan menggunakan to infinitive atau kita menggunakan gerund for plus verb ditambah dengan ing. Oke. Jadi kalau pada inti atau pada hakikatnya infinitif dan gerund itu ada spesifik perbedaannya. Nah, kalau misalnya masih penasaran apa perbedaan antara infinitif dengan gerund itu sebenarnya, silahkan nanti lihat lagi deskripsi atau di video yang ada di deskripsi dari link YouTube yang Miss sediakan di kolom description ya. Oke. Jadi kalau untuk what is this for, cukup Anda tahu penggunanya itu to infinitive kita gunakan dan juga for plus verb ing. Okay class, I think it's enough for today. I hope you understand about my explanation. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.